Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Hidayatul Hamdi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil temuan saya, di mana pada sebelumnya saya sudah ditugaskan untuk mencari salah satu perangkat lunak animasi yang sesuai untuk Macintosh atau Windows yang menawarkan paling tidak satu bentuk animasi, semisal dua dimensi, animasi GIF maupun animasi 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari sekian banyaknya software animasi, yaitu Adobe Animate CC. Sekilas Adobe Animate ini merupakan software besutan Adobe yang baru saja dirilis secara resmi pada bulan Desember tahun 2020. Software ini merupakan upgrade dari Adobe Flash CC yang kini layanannya telah dihentikan. Jadi sebelumnya itu namanya itu bukan Adobe Animate CC tapi Adobe Flash. Ada Adobe Flash CC dan Adobe Flash CS itu di sebelumnya. Dilansir dari website resminya, software ini dapat digunakan untuk membuat website lebih interaktif dan konten mobile untuk menggunakan alat ilustrasi dan animasi yang lebih canggih. Sehingga kita bisa membangun lingkungan game, desain interface, hingga mengintegrasikan audio. Jadi kita bisa membuat animasi juga untuk augmented reality atau AR. Hasil animasi yang bisa dibuat dari Adobe Animate CC ini bisa digunakan atau dibagikan untuk HTML5, Flash Player, WebGL, bahkan Snap bentuk SVG. Mungkin sekian untuk pengenalan Adobe CC-nya. Lanjut. Untuk selanjutnya mungkin kapabilitas apa sih yang dimiliki oleh Adobe Animate ini? Kelebihan kapabilitasnya dari Adobe Animate ini yaitu yang pertama ada integrasi penuh dengan Creative Cloud, kemudian memfasilitasi berbagai format, kemudian menerima dukungan penuh dari berbagai pihak karena ini termasuk teknologi animasi web yang terpopuler. Kemudian dapat ditampilkan ke berbagai media seperti DVD, CD-ROM, website, televisi, bahkan sampai smartphone. Dan yang terakhir yaitu ada dukungan action script. Kemudian namun di balik kapabilitas kelebihannya itu ada juga beberapa kekurangan yang dimiliki oleh Adobe Animate ini. Yang pertama mungkin sulit untuk dinavigasi. Yang kedua, beberapa menu kurang familiar atau tidak user friendly. Kurang user friendly untuk sebagian besar. Yang ketiga adalah proyek grafik 3 dimensi kurang mumpuni. Ya, itu memang betul. Yang terakhir mungkin kekurangan dari Adobe Animate ini adalah kurangnya template di dalam software. Mungkin itu beberapa kapabilitas. Untuk selanjutnya yaitu adalah pembahasan mengenai apakah Adobe Animate CC ini mempunyai kapabilitas layar, keyframe, twinning, dan morphing. Yang pertama kita bahas dulu layar. Untuk kapabilitas layar yaitu yang pertama kita dapat lihat di samping kiri bawah. Ini mempunyai kapabilitas layar, dimana di sini terdapat beberapa layar, ada layar 1, 2, dan 3. Layar ini merupakan lapisan yang berfungsi sebagai tempat objek. Bisa diibaratkan sebagai kanvas. Dengan adanya layar ini memungkinkan kita untuk mengedit sebuah objek tanpa mengganggu objek yang lainnya. Sebagai contoh, jika saya menggambar di layar 1, maka tidak akan mengubah gambar di layar 2 atau bahkan di gambar layar 2 tidak akan terpengaruh. Kemudian yaitu adalah keyframe. Keyframe ini diibaratkannya yaitu adalah frame kunci yang dapat berdiri sendiri. Pada Adobe Animate CC ini sudah mempunyai kapabilitas keyframe. Dapat dilihat ini ada titik ini yang disebut dengan keyframe. Untuk menambahkan keyframe di timeline ini kita tinggal arahkan saja kursor kita mau di keyframe berapa, misal di keyframe 15, udah diklik sini, kemudian klik kanan lalu kita insert keyframe. Keyframe pada layar 1 frame 15 sudah dibuat. Selanjutnya yaitu kapabilitas twinning. Twinning ini adalah fitur utama untuk menggerakkan objek dari suatu titik ke titik lainnya.
Nah, misalnya saja yang sebelumnya kita lihat di layer 1 yang di frame pertama, yang warna kuning yang awalnya di sini. Kemudian untuk di layar di frame 15 kita ingin gambar kuning ini dipindah. Nah, kita lihat di awalnya di sebelah sini, kita contohkan sebelah sini. Kemudian di frame akhir di frame 15 kita pindahkan ke sini. Untuk membuatnya bergerak, kita perlu membuat twinnya di sini, membuat twinningnya, yaitu dengan cara bisa klik kanan, kemudian create classic twin. Ini kemudian untuk melihat perubahannya bisa menekan enter. Nah, sudah bergerak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu adalah morphing. Morphing ini pada Adobe Animation ini sama halnya dengan shape twin. Nah, di mana teknik morphing atau shape twin ini digunakan untuk efek suatu objek berubah secara perlahan menjadi objek lain. Pada dasarnya, morphing ini dilakukan dengan membuat gambar transisi di antara gambar asal dan gambar tujuan. Nah, misalnya saja kita akan membuat di layar 2 akan ada kotak yang warna abu di frame pertama. Kita buat keyframe lagi di frame 15. Insert keyframe. Nah, gambar pertama ini yang warna ini kita tutup dulu yang warna kuning supaya tidak terlihat. Nah, yang awalnya persegi panjang, nah untuk yang awal frame persegi panjang, kemudian ingin akhir framenya menjadi berubah, kita paskan di sini. Nah, kita paskan di sini. Kemudian di sini bisa kalian klik kanan, kemudian create shape twin. Nah, ini sama halnya dengan morphing. Sudah, kita ke akhirnya. Kemudian jika kalian mau mengubah bentuk atau ininya, pencet saja key atau ke sini, ke pre-trace all. Kemudian klik sini key, kalian bisa ubah mau jadi begini atau mau jadi begini. Nah, untuk hasilnya dapat kita lihat seperti berikut. Nah, itu adalah menggunakan tools morphing atau shape twin. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai apakah Adobe Animate ini mengizinkan memuat file di atas platform pada satu pemutaran. Nah, yang saya ketahui dan mendapat informasi dari website resminya yaitu sejak tanggal 31 Desember tahun 2020, perusahaan Adobe ini sudah tidak bisa lintas platform lagi untuk melakukan pemutaran. Namun, pemutaran bisa dilakukan dengan fitur yang ada pada Adobe Animate itu sendiri. Itu dengan cara bisa dengan kita buka Animate-nya. Nah, di sini kita bisa ke tab Control, kemudian pilih test movie, pilih in Animate, klik saja sini. Maka pemutaran file ini dapat dilakukan di Adobe Animate ini sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya mungkin yaitu apakah dibutuhkan plugin untuk dapat melihat pada web browser. Mungkin kita buka web browser dulu, yaitu yang digunakan saya adalah Chrome. Kalian bisa langsung masuk ke menu extension for Chrome, yaitu kemudian cari extension yang namanya Flash Player. Nah, yang ini kita pilih saja yang ini, kemudian kita klik yang ini, yang Flash Player for Chrome, tambahkan ke Chrome. Nah, add extension, kita tunggu memasangnya. Saya memeriksa. Extension sudah terpasang. Bagaimana cara mengetahuinya apakah sudah terpasang atau belum? Kita dapat mentesnya dengan cara mengunjungi web berikut. Kita ketikkan test Flash Player seperti ini, kemudian enter. Pilih yang paling atas. Nah, kemudian kita klik to play icon to start Flash content. Kemudian kita klik yang ini, maka tampilannya bisa dilihat di Chrome seperti berikut. Nah, seperti pada tampilan berikut. Jika dilihat dari web browser, maka harus menggunakan plugin yang namanya extension Flash Player. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.